Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel EBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian, MAP, dengan topik teknik analisis kuantitatif pada sesi 54. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita membahas teknik analisis kuantitatif untuk mengubah data menjadi keputusan. Nah, ada 3 tahap yang dilakukan dalam mengolah data kuantitatif, yaitu input data numerik, kemudian data ini diproses dengan pengolahan statistik matematik untuk menghasilkan output berupa simpulan objektif dan uji hipotesis. Pendekatan ilmiah terstruktur mengubah kumpulan angka mentah menjadi temuan yang akurat, sistematis, dan bebas bias. Selanjutnya, kita membahas tentang data numerik, yaitu kuesioner merupakan sumber data primer dengan instrumen untuk mengukur langsung dari responden, dan survei juga merupakan pengambilan sampel skala luas untuk menangkap tren populasi. Sedangkan data sekunder adalah pemanfaatan rekam jejak dan statistik yang telah ada. Selanjutnya kita bahas 3 pilar tujuan analisis kuantitatif, yaitu membahas identifikasi hubungan, menemukan korelasi tersembunyi antar variabel independen dan dependen. Selanjutnya, membuat prediksi berbasis data, memproyeksikan probabilitas masa depan berbekal pola historis yang sulit. Selanjutnya, mengukur pengaruh, yaitu menilai seberapa besar dampak satu fenomena atau satu variabel terhadap fenomena lainnya. Nah, ada 2 jalur utama dalam melakukan pemeriksaan data, yaitu statistik deskriptif, the what is, atau apa itu, dan statistik inferensial, yaitu what it means, yaitu apa makna dari angka-angka statistik itu. Pilihan instrumen pengolahan bergantung pada apakah Anda hanya ingin menggambarkan realitas atau memprediksi realitas tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai statistik deskriptif yang memetakan karakteristik data. Dalam slide ini kita lihat bahwa ada kurva yang berbentuk lonceng yang memuat tentang mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Dengan standar deviasi, yaitu seberapa besar perbedaan atau penyimpangan suatu data terhadap rata-rata populasinya. Memetakan data karakteristik berfungsi secara eksklusif untuk merangkum dan menggambarkan profil sekumpulan data persis seperti apa adanya, tanpa menarik kesimpulan lebih luas. Selanjutnya kita bahas statistik inferensial untuk menjawab makna di balik angka, yaitu menguji hipotesis dan generalisasi hasil. Alatnya adalah 1. Uji T atau uji tail, dan ANOVA, analisis varian, yaitu membandingkan perbedaan nyata antar kelompok. 2. Analisis korelasi, yaitu membuktikan arah dan kekuatan hubungan antar variabel. 3. Regresi linear, yaitu menciptakan model matematis untuk memprediksi hasil. Kita lanjut dengan pemilihan analisis statistik. Statistik deskriptif dan statistik inferensial. Fokus utama statistik deskriptif adalah menggambarkan kumpulan data yang ada. Sedangkan statistik inferensial adalah menarik simpulan populasi berdasarkan sampel. Selanjutnya, output final untuk statistik deskriptif adalah profil, ringkasan, dan pemetaan data aktual. Sedangkan statistik inferensial, pembuktian hipotesis dan prediksi masa depan. Selanjutnya, pada metode andalan dari statistik deskriptif adalah mean, median, modus, dan standar deviasi. Dan statistik inferensial, metode andalannya adalah uji T, ANOVA, regresi, dan korelasi. Ada 3 syarat penentu teknik analisis, yaitu
Skala pengukuran. Ada 4 jenis pengukuran dalam penelitian, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio yang menunjukkan operasional matematis. Dua jenis data, yaitu sifat intrinsik dari angka yang dikumpulkan. Dan ketiga adalah tujuan penelitian. Apakah sekedar memotret fenomena atau membuktikan hipotesis kausalitas atau hubungan sebab akibat. Keputusan akhir tidak diambil secara acak, melainkan hasil penyelarasan presisi dari ketiga elemen ini. Kita lanjut dengan uji validitas dan reliabilitas data. Reliabilitas adalah menguji rekonsistensi atau keajegan alat ukur memberikan hasil yang sama secara berulang. Sedangkan uji validitas adalah mengenai ketepatan alat ukur yang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Tanpa validitas dan reliabilitas, analisis canggih apapun hanya akan memproduksi kebohongan matematis. Kita lanjut ke pengolahan angka ke strategi kita lanjut dari pengolahan angka ke strategi manajerial, yaitu keputusan objektif adalah menggantikan asumsi dan intuisi tebakan dengan temuan yang teruji sistematis. 2. Aplikasi industri perhotelan memungkinkan manajer memprediksi tingkat hunian, mengukur kepuasan tamu, dan mengoptimalkan strategi harga secara presisi. Angka adalah bahasa mentah. Analisis kuantitatif menerjemahkan menjadi tindakan strategis. Dan selanjutnya kita bahas ekosistem presisi analisis kuantitatif. Yang pertama adalah kumpulkan, yaitu dengan instrumen kuesioner survei. Selanjutnya dilakukan verifikasi mengenai validitas dan reliabilitas. Selanjutnya kita lakukan penyesuaian skala dan tujuan. Yang keempat adalah proses menentukan deskriptif ataukah inferensial. Dan yang kelima adalah melakukan penerapan atau memutuskan kajian strategis industri. Dengan demikian, jadikan siap data yang Anda miliki sebagai alat operasional yang tajam. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.